Selamat malam, selamat datang di channel Wims Komputer. Hari ini saya ingin menjelaskan ya mengenai bahasa pemrograman yang akan digunakan dalam pemrograman web. Di video kemarin saya sempat menjelaskan mengenai konsep dari pemrograman web itu sendiri. Nah, salah satu yang dijelaskan itu adalah bahasa pemrograman webnya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau belajar pemrograman web, nah, teman-teman untuk pemula ya, teman-teman bisa menggunakan urutan 5 ini. Yang pertama ada HTML, ada CSS, ada PHP, SQL, dan JavaScript. Nah, yang pertama harus teman-teman pelajari dari 5 ini adalah HTML terlebih dahulu. Karena apa? Karena HTML ini merupakan inti dari pemrograman web. Baru teman-teman bisa belajar CSS, PHP, SQL, serta JavaScript. Seperti itu. Nah, untuk mempersingkat waktu biar tidak terlalu lama, kita langsung saja masuk ke tutorialnya ya, yakni HTML. Nah, di wimscomputer.xyz ini saya sempat menuliskan artikel mengenai apa itu HTML secara lebih detail ya. Nah, di video lalu saya sempat menjelaskan bahwa HTML itu kalau dianalogikan sebagai tubuh manusia, dia itu adalah tulangnya atau tubuhnya, kerangkanya ya. Dan seperti yang saya bilang bahwa inti dari pemrograman web itu adalah HTML-nya, bahasa pemrograman HTML-nya. Karena pemrograman web kalau tidak ada bahasa HTML itu bukan pemrograman web. Nah, di sini ada 3 unsur pembentuk dari HTML. Yang pertama ada tag. Yang kedua ada atribut. Yang ketiga adalah elemen. Nah, tag itu apa? Tag ini adalah simbol khusus atau markup berupa 2 karakter, yaitu kurung lancip buka dan kurung lancip tutup ya, yang mengupdate suatu teks. Contohnya seperti ini. Nah, ini yang disebut dengan tag. Nama tagnya adalah body ya. Nah, tag itu memiliki tag pembuka dan tag penutup. Tapi tidak semua tag itu punya tag penutup. Ya. Nah, tidak semua gitu. Jadi semua tag itu punya tag pembuka, tapi tidak semua punya tag penutup. Nah, bedanya apa antara tag pembuka dan tag penutup? Tag penutup itu memiliki tanda slash atau garis miring. Ya, tanda slash atau garis miring seperti ini. Nah, ini adalah tag penutup. Bentuknya seperti ini. Nah, tag itu punya 2 karakteristik. Yang pertama, dia bersifat case insensitive. Ya, maksudnya adalah boleh ditulis huruf besar semua, boleh huruf kecil semua, atau campuran boleh. Ya, atau kondisinya begini. Tag pembuka itu misalnya body ini hurufnya besar semua. Ya, hurufnya besar semua tag pembukanya. Tapi tag penutupnya di slash body ini hurufnya kecil semua. Itu boleh. Itu yang dimaksud dengan case insensitive. Jadi tulisan itu berbeda-beda bentuknya itu tidak ada masalah gitu. Dalam penulisan script itu tidak masalah. Model bentuk tulisannya seperti apa itu tidak masalah. Kemudian yang kedua, tag bisa berisi tag lain. Ya. Misalnya seperti ini. Contohnya, ini ada tag P, di dalamnya ini ada tag B seperti ini. Nah, ini boleh. Penulisan script untuk teks seperti ini di dalam HTML boleh. Ya, tidak ada masalah seperti itu. Kemudian yang kedua ada atribut. Atribut ini adalah kalau secara teori ya, ini merupakan properti yang mengatur bagaimana elemen dari suatu teks ditampilkan. Ya.
Biasanya atribut ini ditulis di dalam simbol tag setelah namanya, ya, dan kemudian dipisahkan oleh spasi. Kemudian atribut juga memiliki nilai atau value, tapi ada juga yang tidak, ya. Sama seperti tag yang tadi punya tag pembuka, tapi tidak semua punya tag penutup. Atribut juga demikian. Atribut itu ada yang memiliki value atau nilai, tapi ada juga yang tidak. Contohnya seperti ini. Nah, seperti ini. Ini ada namanya tag P. Dia memiliki atribut align dengan value justify atau nilai justify. Nah, seperti ini bentuknya. Kemudian nilai dari suatu atribut ini ditulis di antara tanda petik double, ya, double quotes atau ya petik ganda. Kemudian diapit dengan dipisahkan dengan tanda sama dengan, seperti ini bentuknya, ya. Seperti ini saya tunjukkan ini. Nah, seperti ini penulisan atribut di dalam sebuah tag HTML seperti itu. Tapi biasanya kalau misalnya nilainya itu berupa teks seperti ini, tulisan huruf seperti ini, biasanya diapit dengan tanda petik. Tapi kadang ada atribut, ya, ada atribut yang value-nya itu berupa angka sehingga dia tidak membutuhkan tanda petik seperti ini. Ya, tidak membutuhkan tanda petik. Ada yang seperti itu. Kemudian karakteristik atribut di sini ada 5. Yang pertama, atribut hanya ditulis di tag pembuka. Jadi atribut itu hanya ada di tag pembuka, tidak ada di tag penutup. Jadi tidak ada istilahnya kayak tag slash body spasi bla bla bla, itu tidak ada. Kemudian setiap tag memiliki atribut yang berbeda-beda. Kadang ada tag itu ada yang punya satu atribut saja, tapi ada yang juga tag yang memiliki atribut lebih dari satu. Itu lebih dari satu ada. Kemudian yang ketiga, beberapa atribut dapat diterapkan ke semua tag atau yang disebut global atribut. Ya, jadi ada atribut yang bisa digunakan untuk semua tag, ya, tanpa terkecuali. Misalnya seperti class, style, dan juga ID. Ini bisa digunakan untuk semua atribut tanpa terkecuali. Kemudian yang keempat, sebuah tag dapat ditulis dengan satu atribut, banyak atribut, ataupun tanpa atribut sama sekali. Jadi misalnya, seperti yang saya bilang, ada beberapa tag itu yang memiliki atribut lebih dari satu. Ya, nah penulisannya itu bisa disejarkan begitu nama atributnya dan dipisahkan oleh spasi. Ini yang kelima. Jadi kalau misalnya atributnya itu banyak, ya, teman-teman tidak usah dipisah dengan koma, langsung spasi saja. Misalnya kayak line gini, ya. Nah, nanti setelah justify ini, tanda petik terakhir di sini itu langsung dikasih spasi, kemudian tambahkan atribut baru beserta value-nya atau nilainya, begitu, tanpa harus dipisah dengan tanda koma, cukup spasi saja. Kemudian yang terakhir ada elemen. Nah, elemen adalah bagian dari script HTML yang terdiri dari tag pembuka, isinya, dan tag penutup. Jadi ini satu kesatuan, ya, satu kesatuan dalam sebuah aplikasi atau ya dalam sebuah aplikasi atau halaman website. Misalnya seperti ini, ada tag pembuka, kemudian isinya ini, kalimat ini, ya, aku senang belajar HTML, kemudian ada tag penutup. Nah, ini dianggap sebagai satu buah elemen. Nah, seperti itu. Elemen itu seperti itu, ya. Jadi ada tag pembuka, isinya, isi dari elemen itu, kemudian diakhiri dengan tag penutup. Seperti itu. Nah, kita masuk ke struktur dasar HTML. Nah, dalam script HTML itu kurang lebih bentuknya seperti ini, ya. Nah, kurang lebih ini yang paling sederhana, ini yang paling pendek. Kurang lebih bentuknya seperti ini. Di sini ada beberapa tag serta ada beberapa ada satu baris coding, ya, yang menunjukkan bahwa ini adalah
file HTML. Nah, yang pertama kita jelaskan satu-satu ya. Ada doctype HTML. Ini adalah tag awal dari setiap dokumen HTML yang berfungsi untuk menginformasikan pada browser bahwa dokumen atau file yang dibuka itu adalah file HTML. Ya, itu sebagai penanda. Itu sebagai penanda. Sebenarnya tanpa doctype HTML ini sebenarnya bisa sebenarnya. Boleh tidak pakai. Karena apa? Karena sudah ada tag HTML ini. Ya. Fungsinya sama seperti doctype. Ya, tag ini menunjukkan bahwa ini adalah dokumen HTML. Jadi tidak usah pakai doctype pun, tidak usah pakai doctype ini juga tidak masalah. Ya, asal ada HTML-nya ini. Asal ada HTML ini. Kemudian yang kedua, di dalam file HTML itu ada dua bagiannya. Yang pertama ada head, yang kedua adalah body. Ini dua bagian paling pokok dalam file HTML. Begitu. Nah, head itu apa? Head ini tag yang digunakan untuk menyimpan berbagai informasi tentang dokumen HTML. Ya. Sedangkan body ini adalah bagian utama website. Bedanya apa? Bedanya adalah apa yang ada dalam tag ini itu tidak tampil di browser. Ya, meskipun tidak semua. Begitu. Tidak semua, tapi mayoritas biasanya di dalam tag head itu kalau kita memasukkan beberapa tag di dalamnya itu tidak tampil. Beda dengan body yang mana isi di dalam tag body itu tampil di browser. Nah, kemudian ada title. Title ini adalah tag yang digunakan untuk membuat judul website. Dia letaknya di dalam tag head di sini, di dalam dia di dalam tag head ini. Nah, kalau judul website itu biasanya tertulis di sini. Ya, tertulis di tab ini. Nah, sebenarnya saya bilang bahwa tag head itu tidak menampilkan isinya di browser, tapi itu tidak semua. Contohnya title ini dia menampilkan judul di sini, ditampilkan, memang tidak semua. Biasanya tag di head itu digunakan untuk CSS biasanya, ya, untuk CSS, untuk mempercantik tampilan websitenya. Nah, sebagai contoh kita akan coba ini ya, akan coba praktekkan ini. Jadi saya akan pakai Sublime Text. Nah, seperti ini. Saya sudah buka Sublime Text. Ini apa ya, bisa dibilang seperti yang saya singgung di video sebelumnya bahwa text editor untuk pemrograman web itu ada Notepad++, ada Sublime Text ya. Nah, kita pakai Sublime Text di sini. Nah, ini saya copy, kemudian saya paste di sini. Nah, bagaimana cara membuat file HTML-nya atau file halaman website-nya begitu. Nah, yang pertama jelas teman-teman harus mengetik skripnya dulu, ya, mengetik skrip ini di text editor, ketik, ya, diketik. Nah, jika sudah, teman-teman harus menyimpannya dengan ekstensi .html. Caranya adalah di menu file ini, kemudian kita pilih save. Kita taruh di file yang atau di folder yang gampang diakses ya. Saya taruh di sini saja. Saya taruh di sini. Kemudian kasih nama. Ya, kasih nama. Formatnya seperti ini. Nama file, misalnya saya kasih contoh halaman web seperti ini. Kemudian kita tambahkan ekstensinya, yaitu
dot atau titik HTML. Nah, di save as type ya, di save as type sebenarnya kalau di sublime text, karena di sini sudah ditunjukkan bahwa doctype HTML, otomatis dia akan save as type ini dia akan langsung mengarah ke HTML ya. Cuman saya biasanya saya ganti dengan all files seperti ini gitu ya. Tidak ada masalah sebenarnya. Kalau misalnya teman-teman mau misalnya menggunakan apa tadi HTML ini boleh sih sebenarnya, itu kembali ke kebiasaan saja sebenarnya. Tapi kalau misalnya disimpan dengan HTML gini ya, HTML seperti ini, cukup nama filenya saja gitu. Tapi kalau misalnya tambahkan dengan .html, teman-teman harus mengubah ini ke all files. Biasanya nanti pengaruhnya itu kepada penamaan file ya, yang apa namanya, yang nanti itu kelihatannya agak kurang pas gitu saja sih sebenarnya. Tapi yang jelas ini harus disimpan dengan ekstensi HTML ya, yang jelas seperti itu. Kemudian kita save. Nah, kemudian untuk melihat hasilnya ya, teman-teman bisa masuk ke Windows Explorer, terus kita masuk ke folder tadi, tempat kita menyimpan halaman atau file HTML tadi. Kemudian, nah kalau dia apa namanya, tersimpan dengan ekstensi HTML atau .html, maka lambangnya akan seperti ini, lambang web browsernya gitu. Di sini web browser default saya adalah Google Chrome, makanya halaman web ini yang tadi saya simpan di folder ini dengan ekstensi .html, maka lambangnya akan berubah dengan lambang Google Chrome seperti itu. Kemudian cara membukanya gimana? Ya sudah, tinggal di double klik saja. Double klik saja, maka hasilnya akan seperti ini. Ya, hasilnya akan seperti ini. Kalau kita sandingkan dengan dengan versi di sublime text-nya, jadi HTML ini jelas ada ya, harus ada di setiap halaman web. Untuk file HTML itu harus ada, dan jangan lupa ditutup ya, jangan lupa ditutup. Tag apapun, kalau memang ada tag penutupnya, tutup dengan slash, kecuali kalau memang tidak ada ya, Nah, apa yang sudah dibuka harus ditutup seperti itu. Kemudian di head ini, nah di sini title, judul website. Nah di sini judul website, dia akan tampil di tab ini. Kemudian body, di sini kita tulis isi website. Nah nanti isi website itu akan tampil di area putih ini ya, di area putih ini. Mau sepanjang apapun selama dia ada di dalam tag body, maka semuanya akan ditampilkan di web browser di area yang putih ini ya, di area yang putih ini. Nah, yang perlu saya tambahkan di tutorial HTML ini adalah kalau misalnya teman-teman salah script misalnya, biasanya ketika kita buka di web browser itu tidak ada error, biasanya tidak ada kesalahan yang membuat akhirnya file itu tidak bisa jalan ya, tapi di HTML itu kalau kita salah script biasanya tetap jalan, tapi tampilannya tidak sesuai dengan yang kita inginkan ya, nggak karuan. Makanya ketika kita mengetik script coding, maka yang pertama yang harus teman-teman miliki adalah satu, ketelatenan. Harus telaten, harus teliti ya, jangan sampai ada yang salah di scriptnya gitu, jangan sampai ada yang salah di scriptnya meskipun satu huruf ya, seperti itu. Yang kedua,
fokus, ya, butuh yang namanya fokus tingkat tinggi. Tidak disarankan teman-teman ngoding, ya, nulis skrip di sublime text seperti ini dalam kondisi yang kurang fokus, ya. Bisa jadi nanti tampilannya nggak karu-karuan atau justru malah makin hancur tampilannya, ya. Nah, seperti itu. Terus yang ketiga, kalau misalnya ada masalah, jangan panik, ya, jangan panik. Itu kalau misalnya udah stuck, istilahnya ya udah istirahat dulu, ya, cari inspirasi atau apa, minum kopi atau minum teh, ya kan, bebas. Nanti kalau sudah fokus kembali, ketelatenan itu atau ketelitian itu kembali ke kita, baru kita lanjutkan codingnya untuk mengerjakan coding HTML tadi. Nah, seperti itu. Oke, saya rasa cukup lah ya untuk video kali ini. Semoga ini bermanfaat buat teman-teman semua. Terima kasih. Selamat malam. Sampai jumpa di video selanjutnya.